Keberagaman adalah khazanah bangsa Indonesia. Potret kehidupan sosial masyarakat Kota Medan adalah salah satu cerminannya. Medan merupakan kota multietnis yang penduduknya memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu hidup berdampingan di kota ini. Tidak terkecuali bagi komunitas Sikh yang menetap di Medan. Sikh berada di bawah naungan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kehidupan sosial masyarakat Kota Medan yang tumbuh beriringan dengan sikap toleransi, membuka ruang dan menerima dengan baik kehadiran komunitas ini. Pada awalnya komunitas Sikh ini dibawa oleh orang-orang Inggris pada saat itu ke wilayah Semenanjung Malaya untuk membantu Inggris dalam meredam pemberontakan orang-orang Tionghoa yang ada di wilayah Perak. Nah, mereka memberontak di pusat-pusat pertambangan yang ada di wilayah Perak untuk melepaskan diri dari jajahan kolonial Inggris. Nah, orang-orang Sikh ini memang dibawa ke wilayah Semenanjung Malaya untuk dijadikan sebagai petugas militer ataupun petugas kepolisian. Nah, hal ini karena postur tubuh yang dimiliki oleh orang-orang Sikh ini yang berasal dari daerah Punjab itu memiliki postur tubuh yang sangat tinggi dan juga besar. Sehingga dari postur tubuh inilah mereka kemudian dijadikan sebagai petugas kepolisian dan petugas militer. Nah, memang ada juga kelompok-kelompok dari komunitas Punjab ini yang datang sendiri ke wilayah Kota Medan. Nah, mulai berprofesi dari petani kecil, kemudian juga sebagai pedagang ya, dan juga mereka berprofesi sebagai pekerja di perkebunan. Nah, jadi peran Inggris itu tidak sendiri karena mereka juga dibantu dalam proses kedatangan orang-orang Sikh ini ke wilayah Kota Medan, tepatnya dibantu oleh pemerintah kolonial Belanda. Kota Medan memiliki beberapa rumah ibadah umat Sikh atau yang biasa disebut Gurdwara. Salah satu yang tertua adalah Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji di Jalan Tengku Umar, Medan. Gurdwara ini berdiri pada tahun 1920 dan masih beroperasi hingga saat ini. Guru Nanak merupakan guru Sikh pertama yang membawa Sikhisme. Hari kelahirannya menjadi perayaan penting bagi kaum Sikh di seluruh dunia. Perayaan ini disebut Gurpurab dan menjadi festival sakral umat Sikh. Saya bernama Gurdip Singh, profesi sebagai guru dan tokoh masyarakat, guru bahasa Inggris dan guru bahasa Punjabi. Memperingati hari kelahiran Guru Nanak Sahib Ji ke-555. Jadi supaya yang remaja, anak-anak tahu. Dan di saat itu juga diutarakan hikayat Guru Nanak Sahib. Agama Sikh itu terdiri dari ajarannya itu hikayat hidup guru-guru dan Sikhnya, dan ajarannya dihimpun dalam Guru Granth Sahib. Itu inti. Tapi sejarah guru itu harus dipelajari karena dari situ dapat cara hidup, way of life. Ini sudah memang jadi warisan dari dulu karena sudah dari zaman agama ini diadakan perayaan seperti ini agar kesempatan sejarah dikembangkan, di renew ya, diulangi. Jadi yang baru lahir memahami itu untuk menyegarkan sejarah, menyegarkan ideologi agama kepada mereka. Dan di sini serta-merta semua kumpul menjadi sahabat,
menjadi satu jalan, pikul-mikul satu keluarga, gitulah itu caranya. Festival Sakral Sikh atau Gurpurab merupakan agenda tahunan umat Sikh. Festival ini tentu menarik perhatian dan mengundang rasa ingin tahu masyarakat. Gelaran festival ini juga menjadi salah satu cara komunitas Sikh mengenalkan kepercayaan mereka kepada masyarakat, agar tidak ada prasangka yang dapat memicu perselisihan kelak. Nama lengkap saya Manishwar Singh, dan saya sebagai Ketua Perkumpulan Sosial Guru Nanak Medan. Dalam perayaan hari kelahiran Guru Nanak yang ke-555 tahun. Ini sudah ini yang disebut dengan Nagar Kirtan, itulah yang disebut kalau dalam bahasa Indonesia kita disebut arak-arakan. 2019 juga diadakan seperti itu. Itu tepatnya jatuh 550 tahun. 5 tahun kemudian ini kita bikin lagi. Jelas kita tuh cukup berterima kasih dengan pemerintah ya, yang sangat mendukung perayaan ini ya. Dari pihak kepolisian kita minta izin langsung dikasih ya. Terus kita juga memberikan pertemuan sedikit sama Pak Camatnya, disambut dengan baik. Kemudian kita betul ke kepala lingkungan, ini lingkungan 2, Kelurahan Petisah Tengah. Ya. Kita ketemu kepala lingkungannya juga, disambut sangat baik. Ya. Udah itu dari Parisada Hindu Dharma juga menyambut dan mendukung penuh untuk mengadakan perayaan ini. Yang saya sebut tadi arak-arakan itu dari mereka kita juga banyak dapat bantuan. Itulah tadi keharmonisan itu ada tadi, Bu. Dari pihak kepolisian tak ada bilang nggak ada masalah, mereka mendukung, cuman tata tertibnya diikuti. Ya. Kelahiran Guru Nanak ini setiap tahun dirayakan di sini, cuman yang jelas tidak dikeluarkan arak-arakan setiap tahun, tidak. Perayaan tetap dirayakan, tapi dirayakan di dalam derbar, di dalam rumah ibadah. Tetap seperti tadi saya bilang, Khanpat itu berjalan terus, sembahyang yang bersifat 48 jam non-stop, itu terus tiap tahun dirayakan seperti itu. Tata tertibnya seperti itu, tetap dirayakan. Rencana kita per 5 tahun, karena golongan muda meminta kepada pengurus perkumpulan supaya diadakan, ya kita buka tangan, silakan. Dapur umum yang disebut Guru Kalengger, itu kalau saya membawa makanan, menyumbang beras atau apapun, sudah saya serahkan ke Gurdwara, ke dapur itu bukan jadi milik saya lagi. Itu milik guru. Dan Guru Kalengger itu dapat dinikmati oleh ras manapun, agama manapun, karena semua agama tidak ada yang melarang jadi vegetarian. Jadi Guru Kalengger itu vegetarian. Karena bukan untuk umat Sikh, untuk umat manusia. Itu dia, toleransi, liberal. Ya, toleransi itu utama. Jadi kalau di India itu Guru Kalengger itu sering disajikan 24 jam. Kalau kita pergi ke Golden Temple, itu satu hari hampir puluhan ribu umat yang datang, bukan umat Sikh saja, dari seluruh penjuru dunia. Bisa menikmati, tidak ada larangan. Dalam Guru Granth Sahib sudah ada semua ajaran bahwa umat manusia itu satu. Awal Allah nur upaya, kudrat ke sabandi. Ya. Jadi asal-usul manusia ini adalah dari Tuhan yang Maha Esa Satu. Kepada siapa mau kita bilangkan yang buruk atau yang baik, itu kan bukan
hanya dia dapat didikan buruk, dia jadi orang yang buruk. Usahakan untuk dia dapat tataran yang baik, dia jadi baik. Jadi setiap agama sama agama Sikh itu rukun. Kita tidak, yang penting saling hormat menghormati. Jadi ada 3 fondasi yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang agama Sikh, ya Mbak Sari. Pertama, Kirtakarna. Kirtakarna ini adalah umat Sikh harus wajib bekerja. Ya. Kemudian 6 Japana. Umat Sikh harus bersembahyang. Kemudian ketiga adalah Wanda Shakna. Umat Sikh wajib berbagi. Jadi kita juga dalam agama Sikh, fondasi tadi 3 ini, setelah kita bekerja, kita membagi, dan kita juga diwajibkan setiap umat Punjabi Sikh hasil pendapatan akhir bulannya 10% wajib disumbangkan kepada Gurdwara untuk dibantukan kepada umat yang tidak mampu. Agama Sikh ini punya ajaran yang bisa diambil dari pendirinya, yaitu Guru Nanak. Itu adalah ajaran tentang kepedulian terhadap orang lain lebih diutamakan dari kepentingan diri sendiri. Itu disebut dengan seva misalnya. Jadi ajaran seva ini ajaran Guru Nanak yang mengedepankan dia selalu melayani orang, ya lebih utama ketimbang ibadah yang bersifat pribadi. Nah, jadi itu ajaran yang sangat mulia yang diimplementasikan di dalam 2 doa setiap mereka beribadah. Salah satu di antaranya misalnya ada istilah Sarbat Dabela. Sarbat Dabela ini penganut agama Sikh itu selalu berdoa, yang sebetulnya dilakukan bisa 2 kali dalam sehari ya, subuh dan maghrib ya. Itu misalnya kalau aliran Khalsa seperti itu yang kita pahami itu. Jadi apa doanya? Ya berdoa untuk kesejahteraan semua makhluk yang bernyawa itu, yang hidup. Semua makhluk yang hidup ini didoakan supaya semua sejahtera tuh. Prosesi ibadah di Gurdwara ini dipimpin langsung oleh seorang rohaniawan dari India, Gyani Kuljit Singh. Gyani merupakan sebutan untuk pemuka Sikh. Ia memiliki kemampuan untuk membaca bahasa Punjabi kuno yang ditulis dalam huruf Gurmukhi. ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਕੂਮਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। Kaum Sikh memiliki ciri khas tersendiri dalam berpakaian. Bagi laki-laki ditandai dengan sorban yang menutup rambut. Sedangkan bagi perempuan memakai selendang dan pakaian tertutup. Identitas sebagai umat Sikh juga melekat pada nama belakang setiap pemeluk agama Sikh. Seperti Singh untuk laki-laki dan Kaur untuk perempuan. Jadi setiap orang Sikh sebenarnya diwajibkan bagi yang laki-laki untuk memelihara rambutnya. Dan juga seperti kita bilang kalau dia dikaruniai seperti saya ini ada beard ya maupun kumis, ini diwajib tidak harus dipotong,
harus dipelihara. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, kita harus menutup aura kita. Seperti kalau laki-laki memakai sorban atau penutup kepala, apa saja yang kita bilang ya. Kalau kita datang ke dalam untuk bersembahyang di dalam gurdwara ini, bagi yang wanita juga harus memakai selendang. Harus pakaiannya wajib panjang, tidak terurai. Ini adalah mengikuti Nabi kita yang ke-10. Jadi agama Sikh mempunyai 10 nabi. Yang terakhir adalah kita bilang Guru Granth Sahib. Tidak adanya nabi lagi, diturunkanlah Guru Granth Sahib tadi. Jadi nabi yang ke-10 singkat kata dari Guru Nanak sampai yang terakhir adalah Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh lah yang membaptis agama Sikh kira-kira 350 tahun yang lalu. Yang laki-laki harus memakai singh, kayak seperti nama saya Rajbir Singh. Kalau perempuan pakai kaur. Jadi ini mendefinisikan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi dari Nabi kita pertama, Guru Nanak, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Mereka sederajat. Jadi disebutkan di situ juga dalam kita punya agama bahwa kenapa kita harus mengatakan seorang perempuan itu jelek atau najis, sedangkan dia yang melahirkan raja dan nabi-nabi. Jadi kesetaraan untuk dalam agama Sikh untuk wanita dan laki-laki sama derajatnya. Di setiap ada perayaan maupun ada di during kadang-kadang dalam bulan puasa begini, kita juga ada mengadakan sumbangan secukupnya atau semampu kami untuk kepada masyarakat di sekitar sini. अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच
नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच।